tidak bisa diganggu gugat, harta mati, harga mati, gitu ya. Jadi jelas ma'rifatnya Allah. Jadi alnya lapan Allah itu alif lam ma'rifat. Nah ini nih khawatir Islam KTP. KTP doang Islam, salatnya kagak. Syaratnya harus diawali dengan abdu. Jadi nama Allah, anak ini dinamai nama Allah, diiringi dengan abdu, jadi Abdullah. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du, ibadallah, ittaqullaha tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratul Mukarram, guru kita Al-Habib Agil, Hadratul Mukarram, guru kita Al-Ustad Kasirun, dan juga semua jamaah yang simpati empati istiqomah dalam menunaikan kewajiban demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahkan oleh Allah, disehatkan badan kita, dikuatkan iman kita, diberi kenikmatan yang luar biasa, mensyukuri nikmat yang sangat kita nikmati dari pagi sampai sore ini dengan mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, bersujud kepada Allah, dan juga kita menunaikan kewajiban bertolabul ilmi, karena bertolabul ilmi adalah fardu ain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak henti-henti kita terus berjuang dalam mencari kebahagiaan atas benderanya Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah ini sudah menjadi kewajiban bagi seluruh hamba Allah yang ada dalam agama Islam yang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik benderanya, mulutnya, akidahnya, tetap satu pohon lapad la ilaha illallah. Dalam kalimat la ilaha illallah ini ada kalimat nafi, ada kalimat isbat. Nafinya la ilaha, menafikan, ya, menafikan, mentiadakan. Mentiadakan siapa? Mentiadakan Tuhan, yang mana Tuhan itu diakui Tuhan oleh orang-orang yang selalu mengakui bahwa itu adalah Tuhan. Tapi kalau umat Islam enggak sembarangan mengakui, terkecuali mengetahui bahwa syahadahnya kita ini dari orang tua, dari guru, bahkan syahadahnya kita ini termasuk syahadah yang benar-benar menjadi nasab dari orang tua kita. Maka diperkuatlah itu syahadah, menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan, tiada Tuhan, tiada Tuhan. Jadi kalimat Tuhan itu nakirah, belum ma'rifat. Ilah itu nakirah, belum ma'rifat. Jadi kalimat ilah ini masih nakirah umum.
artinya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jadi semua orang menyatakan Tuhan. Karena kita sebagai Islam mempunyai kemarifatan yang sangat luar biasa, maka lafaz la ilaha illallah itu kalimat yang kedua isbat illallah. Ilah di sini kalimatnya mengistisna itu. Mengistisna Tuhan-Tuhan yang diakui oleh orang-orang bahwa itu adalah Tuhan. Tapi kita sebagai agama Islam sudah menyatakan Tuhannya itu adalah Allah. Maka di situ la ilaha illallah. Jadi ulama ahli nahwu asalnya kalimat ilah itu ditambahin lagi dengan alif lam supaya ma'rifat. Jadi ilahun artinya Tuhan ditambah dengan alif lam jadi Allah. Kalau sudah ma'rifat tidak bisa digomeng-gomeng lagi. Tidak bisa dijual belikan lagi. Tidak bisa diganggu gugat. Harta mati, harga mati. Gitu ya. Jadi jelas ma'rifatnya Allah. Jadi alnya lafaz Allah itu alif lam ma'rifat. Maka bacanya juga harus diizgomkan. Allah, jangan diijarkan. Ini mah Allah, kurang atau gitu mah. Ya Allah, gitu amat sih. Jadi kurang ma'rifat. Harus diizgomkan, di situ kan ada tasjid ya. Allah. Nah di situ timbullah ketika sudah kena dengan nama Allah dan sifat Allah dan juga ma'rifatnya kepada Allah. Sebelumnya ada kalimat ilahi anta maksudi waridoka matslubi atina mahabbataka wa ma'rifatak gitu ya. Ilahi, hai Tuhanku, anta maksudi, engkau yang aku maksud, waridoka matlubi, keriduanmu yang aku cari gitu ya. Atina mahabbataka, berikanlah kepada kami kecintaanmu. Jadi kita mengharapkan cinta Allah. Bagaimana kita mau selamat kalau Allah nggak cinta kepada kita? Bagaimana caranya kita harus cinta kepada Allah? Dan selanjutnya Allah cinta kepada kita. Atina mahabbataka wa ma'rifatak. Dan mengetahuimu, mengetahui sifat Allah, mengetahui nama Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebetulan hancak kita ini, hancak ya bahasanya, tauhid ya, alhamdulillah. Jadi kemarin itu menceritakan uluhiyah, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah kebetulan kita sudah masuk ke asma wa sifat. Asma artinya nama-nama Allah. Wasifat artinya sifat-sifat Allah. Jadi kita sebagai Islam yang benar-benar pasrah kepada perintah Allah, aslama yuslimu islaman, yaitu orang agama Islam yang benar-benar pasrah kepada hukum. Ini mah ngaku Islam orang pasrah, berarti Islamnya tidak pasrah kepada hukum. Islamnya Islam Islam. Islam ada 3, ada Islam KTP, ada Islam katipu, ada Islam KTP. Nah ini nih khawatir Islamnya Islam KTP, KTP doang Islam, salatnya kagak. Kan Islam rukun Islamnya harus jelas ya. Ngaku Islam, rukun Islamnya tunaikan. Ngaku beriman kepada Allah, beriman enggak kepada Allah gitu. Kalau Islamnya katipu, nah ini nih lebih bahaya lagi gitu. Ketipu dia, ketipu orang Yahudi gitu. Kayaknya mah Islam banget gitu. Namanya juga pesantren gitu, ponpes. Tapi isinya mah apa baik dah. Luar biasa itulah.
Nah, kita kembali tauhid kita mengenal asma Allah. Nama-nama Allah. Sudah termasyhur baik di Al-Qur'an atau di hadis, jumlah nama Allah ada 99. Tapi ternyata nama Allah itu bukan hanya 99. Ada nama Allah di lugat Arabiyah, bahasa Arab, ada nama Allah di luar bahasa Arab. Seperti contoh di luar bahasa Arab, birhatihin, karirin, tatlihin, turonin, majalin, bajalin, tarkobin, barasin, itu nama-nama Allah juga. Cuman asma Suryani itu mana? Orang-orang Suryani itu nyebut nama Allah itu birhatihin. Gitu. Nah, kalau kita mengkaji nama Allah itu nggak jauh dah dari lafaz bismillah aja dah ya. Ternyata dari suratul Fatihah itu, yang dimana itu suratul Fatihah diturunkan di negara, suratul Fatihah diturunkan di negara Mekah. Berapa ayat? 7. Apa artinya Fatihah? Pembukaan. Alhamdulillah, lancar tuh, alhamdulillah. Jadi suratul Fatihah itu awalnya suratul Fatihah dari bismillah apa dari alhamdulillah? Dari bismillah, versi madhab Imam Syafi'i. Ya, ini tambahannya ini. Tapi kalau versi madhab Imam Hanafi bukan dari bismillah, dari alhamdulillah. Tapi sama jumlah ayatnya tuh 7, yang disebut sab'ul masani. Tuh ya, yang disebut sab'ul masani. Dari bismillahirrahmanirrahim itu ada nama Allah kan? Dengan menyebut nama Allah itu bahasanya. Ya. Ar-Rahmanirrahim. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu nama Allah. Double. Satu ayat jelas namanya ada 3. Boleh jadi nih Pak Yanto namanya 3. Nah, boleh nggak apa-apa. Jadi lakobnya itu apa ini? Kan kerjaannya itu seperti apa gitu. Bisa jadi saya pribadi ini karena sering ngantuk gitu ya. Wallah subhanallah. Bagian dah saya mah ngebukakan aib sendiri. Karena sering ngantuk ya, sama Kiai Aden disebut Abu Naum. Gitu. Abu Naum itu apa? Bapaknya tukang tidur. Jadi tidurnya ini nggak suujon, ada tidur dari Allah karena Allah memberikan rahmat kepada kita, nikmat. Kenapa sih? Ya kalau kita pengen nikmat ya tidur, ya nggak? Bener nggak? Setuju nggak ini? Iya setuju. Ngaji mulu tidur dah, ya berarti pengen nikmat tidur dia. Ada yang lebih hebat lagi. Daripada tidur di rumah ngorok nggak ada pahala, sambil ngaji ya bang nggak apa-apa. Jadi ngajinya sambil tidur, ada nggak kira-kira? Ya nggak apa-apa. Jadi kenikmatan yang luar biasa, tidak ada yang mengganggu. Posisinya nikmat tidur itu di mana? Itu. Apakah di tempat ngaji apa di atas kasur gitu? Gitu. Kadang-kadang kalau di rumah diganggu bini. Cuman ada beda gitu ya, ada beda. Kalau ngaji sambil tidur, bedanya tidur sambil ngaji. Mending mana coba? Emang ada enggak orang tidur sambil ngaji? Ada. Mengetahui nama Allah dari lafaz bismillah aja kita kupas ya, subhanallah. Bismillahi. Nah, baknya lafaz bismillah ini ada 2 versi. Satu ulama mengatakan bak jaidah. Ya. Satu ulama mengatakan bak asliyah. Perebutan tuh 2 ulama. Ini mah bagian ilmu nahu ya. Kita mengikutin beda bismillah baik. Ini mah ulama-ulama ada sebab dan ada faidah. Ada dalil kenapa disebut bak jaidah dan kenapa disebut bak asliyah. Itu bagian ulama nahu.
Tapi kita ini ngikutin ulama ahli nahu karena lapad Allah diawali dengan ismi. Kan tadi kan bismillah ya, baknya jaidah, udah jangan pakai bak, ismillah dah gitu ya. Nama Allah, menyebut nama Allah. Berarti cukup dengan menyebut nama Allah. Zikir kepada Allah cukup dengan menyebut nama Allah. Ah, saya mah pengen sempurna, bismillah dah. Ya enggak apa-apa gitu. Bahkan dengan menyebut bismillah itu faedahnya luar biasa. Orang mau tidur ucapkan lapad bismillah jumlahnya 21 atau 19 kali, maka rumahnya dijaga oleh Allah dari kebakaran. Dijaga rumahnya oleh Allah dari kemalingan. Oh pantesan atuh di akhir zaman mah kemalingan rumah karena sebelum tidurnya kagak baca bismillah. Nonton TV baik, akhirnya ketiduran kagak baca bismillah ya. Jadi khasiat manfaat dari nyebut bismillah, orang yang sebelum tidur baca bismillah 21 kali bakal dijaga rumahnya dari kebakaran dan kemalingan. Berarti dijaga hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah. Ya. Bolehkah nama Allah dikasihkan ke hambanya? Itu satu pertanyaan yang luar biasa. Boleh, tapi ada syarat. Itu. Jangan pakai duit syaratnya. Syaratnya harus diawali dengan abdu. Jadi nama Allah, anak ini dinamai nama Allah, diiringi dengan abdu, jadi Abdullah. Rahman, namanya sama dengan nama Allah, pakai abdu, jadi Abdurrahman. Rohim, namanya sama dengan nama Allah, ditambah dengan abdu, jadi Abdurrahim. Itu suatu kehormatan kepada Allah. Jangan jangan disamakan namanya dengan nama Allah tanpa ada lapad abdu. Harus diawali dengan abdu karena kita kan hamba Allah. Nah, jadi kalau kata bahasa itu mah culangung. Culangung wani teuing. Kalau namain anak kita selain nama Allah, nama malaikat boleh, Jibril, Mikail, Israfil ada, Ijroil ada nggak Ijroil? Boleh, Ridwan, nama malaikat. Coba malaikat yang wajib diketahui oleh umat Rasulullah ada berapa? 10. Coba Jibril, Mikail, Israfil, Ijroil, Munkar wa Nakir, Raqib Atid. Jibril diperintahkan, Mikail diperintahkan. Ayo, ini kewajiban bagi umat Rasulullah mengetahui pekerjaan malaikat. Jibril diperintahkan nurunkan, Mikail diperintahkan. Nah, Jibril, Mikail enggak kena sama Mikail. Allah, pantesan susah rizkinya. Mikail itu nurunkan. Hei Mikail, jangan dulu ke Uni Soviet, jangan dulu ke Arab Saudi, rizkinya turunkan di. Gitu. Maka ada sholawat malaikat pengen nggak sholawat malaikat Mikail? Pengen banget. Itu soalnya kan malaikat Mikail mah pura ngebagi-bagikan Mikail. Kalau Israfil pekerjaannya niup. Udah ditiup belum? Ijroil mencabut. Jangan dulu ke sini dah Ijroil. Sanuan. Ijroil sanuan. Ada sholawat Ijroil. Mau nggak? Ayo ijazah sholawat Ijroil. Biar orang-orang pada takut. Saya pernah baca sholawat Ijroil. Ada orang kesurupan. Kan jin yo. Susah amat. Udah bacakan Ijroil.
Pas nengok saya, lari lah. Takutan. Luar biasa. Hah? Iya, takut dicabut nyawanya. Amun, itu hebatnya sholawat Ijroil ya. Jadi sholawat Jibril ada, sholawat Mikail, sholawat Israfil, sholawat Ijroil. Itu ada manfaatnya semuanya ya. Bukan berarti bid'ah itu mah nggak ada dari Nabi. Bid'ah mulu dia mah. Justru kehebatan ulama bisa menciptakan sholat. Gitu atuh, hargai ulama ya. Kalau tidak memakaikan ulama berarti siapa? Lu. Lahir kemarin juga. Enggak masih. Gitu. Jadi sholawatnya ada sholawat Ijroil. Kalau ahli apa namanya? Ahli ruqyah tuh. Harus ada persiapan gitu. Takutnya jinnya jahat banget gitu. Udah we panggil Ijroil. Terus Ijroil kerjaannya tadi apa? Mencabut nyawa. Mikail belum sifat malaikat. Belum sifat malaikat. Itu kita tahu dulu nama dan pekerjaannya ada. Ijroil, Munkar, Nakir, Rokib Atid. Rokib Atid kerjaannya Rokib Atid mencatat. Malik ya. Ridwan, pintu neraka ada berapa? Pintu neraka ada berapa? 1. Coba Mas Yanto, pintu neraka ada berapa? Ngeri banget. Ada berapa pintu neraka? Pak Iwan, Mas Iwan, ada berapa pintu neraka? Kagak tahu. Takut disuruh milih. Coba ini Pak Maulana. Ada berapa? Wallah. Pintu neraka ada 7. Yang paling pertama neraka neraka Jahannam. Mantaroka solatan homsi amidam muta amidam pajaja pajaja jahannam holidan piha. Sahaja meninggal sholat 5 waktu disengaja mangka dibales jahannam wagianana. Ayo ya. Terus ninggalkan sholat jahannam tuh. Allah paling dingin neraka namanya neraka jahanam. Paling atas pintu pertama. Punten. Jadi pintunya ada 7. Jadi pintu neraka itu beda dengan pintu surga. Kalau pintu surga dari bawah ke atas. Jadi paling tinggi nanti ada namanya tuh. Surga apa tuh? Firdaus. Nah, kalau pintu neraka dari atas ke bawah. Allah, paling atas neraka jahan, paling bawah neraka apa tuh? Ada neraka jahanam, ada neraka jahanam, neraka fil, neraka wel, syakor, 7. Allah, jangan dulu ke neraka dah. Embung coba dulu korek api, ya. Korek api ditadangin ini apa namanya? Telunjuk di daya, terasa banget. Apalagi nanti. Jangan gitu deh, kita telanjang, diam di jalanan, di terik matahari. Kira-kira begitu deh, lumayan. Nah, jadi malaikat Mikail ini kerjaannya apa? Menjadi juru kuncen neraka. Kalau malaikat Ridwan jadi juru kuncen surga. Pintunya ada berapa? 7 neraka jahanam. Neraka. Surga pintunya ada 8.
8. Nanti kita satu-satu kaji ya. Ya karena ini udah malam. Udah? Hah? Nama-namanya insya Allah ya kita catat ya, pintu neraka sama pintu surga. Biar kita mengenal dan kita mau milih mau yang mana. Kalau ke surga bagaimana? Ada ininya ya. Ada lagunya supaya kita ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilahi las turil firdausi ahla wala akhwa alan naril jahimi fahab litobatan waghfir junubi fa innaka ghafiru zambil azimi. Sekali lagi. Ilahi las turil firdausi ahlang wala aqwa alan naril jahimi fahab litobatan waghfir junubi fa innaka ghafiru zambil azimi. Kalau di kitab Muhtasar Sapi itu namanya Bahar Basit, karangan Imam Khalil. Mustaf'ilun fa'ilatun mustaf'ilun mustaf'ilun fa'ilatun mustaf'ilun. Jadi karangan Imam Khalil dia mendapatkan wangsit ilmu dari Allah Subhanahu wa taala di hadapan Ka'batullah, jumlahnya ada 16. Ditambah lagi ke Imam Sibaweh 2 jadi 18. Hebat Imam Sibaweh ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ke nama Allah. Jumlahnya 99. Dibaca kemalaman ya. Ntar besok dah. Jadi yang paling utama nama dari yang 99 itu ada berapa? Yaitu Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Timbullah ulama yang sudah punya karomah yang namanya waliullah ketika dia mengeluarkan torekah Qadariyah dan torekah Naksabandiyah. Kalau torekah Qadariyah suka jaharkan ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau Naksabandiyah itu khofi, zikir dalam hati. Jadi ketukan dalam hati itu Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Terus hatinya terus menyebut nama Allah, tak lepas dari lafaz Allah. Itulah hamba Allah yang benar-benar beriman. Rukun Islam tertunaikan, rukun iman juga tertunaikan, baru kembali ke rukun ihsan.
ihsan kita dalam hati. Dalam hati kita banyak sifat dengki, benci, iri, hati, dan banyak juga sifat yang baiknya. Sifat madmumah yang dibenci oleh Allah jumlahnya 61. Ujub, riya, takabur, sombong, dengki, benci, dendam, banyak sekali. Adanya di sebelah kiri, di bawah susu, 2 jari di bawah susu. Itu sifat madmumah, sifat yang dibenci. Ada lagi sifat mahmudah, sifat yang dipuji. Jumlahnya ada 31. Seperti sabar, taat, hilim, dermawan, rajin, ikhlas. Sabarnya Mas Yanto luar biasa. Allah, pagi-pagi nyapu, bersih-bersih, diomelin kayak diem weh. Allah, sabar banget itu. Emang harus sabar. Jadi inti dari sabar itu akan mendapatkan kenikmatan, manisnya lebih daripada madu. Sabar itu pahit, lebih pahit dari empedu. Manisnya itu sabar, lebih manis dari madu. Allah, maning sabar, maning kurang ajar. Galak banget dia mah kagak sabar. Jadi orang galak mah suatu saat dihajar orang atau ya. Mendingan sabar. Siap sabar? Sabar hadir terus malam Jumat. Sabar menunaikan kewajiban. Bagian udah malam kayak ini, hawanya dingin, istri udah nge-WA itu malam Jumat. Sabar ini belum beres pengajian. Sabar pengen mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar ya. Sabar. Tenang ya, tenang. Kalau sabar mah insya Allah. Kita belajar sabar ke siapa coba? Belajar, kan aku dulu belajar ya. Terutama ke guru. Ada guru yang harus kita pelajarin, yaitu tukang mancing. Sabar dia, diem sabar. Kalau belum ada yang nyepluk mah, diem baik, sabar dia begitu. Istiqomah, diem itu sabarnya luar biasa gitu. Dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore, sabar. Ngering tuh. Ngalahin orang lain kesabaran itu. Allah karim. Itulah kita sabar ya. Mohon maaf lahir batin yang saya sampaikan, salahnya dari saya sendiri, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.